Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan MTCNA di bab 2, yaitu about router OS dan juga router board. Dan yang akan kita bahas yaitu di sini ada router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan juga kita akan belajar tentang arsitektur router board. Kita ke router OS dan router board lebih dahulu ya. Sebelumnya saya sudah bilang kalau router OS ini adalah termasuk software ya. Perlu diketahui juga bahwa MikroTik ada yang router board dan juga router OS. Jika router board itu lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS itu berarti lebih mengarah ke software OS ya. Router OS ini sama seperti Windows, bisa diinstal di PC, server, SIDI, ataupun virtualisasi lainnya seperti VirtualBox maupun VMware. Nah, router OS ini juga standalone operating system yang berbasis Linux ya, dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu, jika ada pertanyaan, kenapa sih router OS diinstal di PC? Nah, karena kalau misal kita install di PC, itu bisa custom nih teman-teman. Misal dari RAM-nya berapa, harddisknya yang apa, prosesornya yang apa, dan lain sebagainya, itu bisa kita custom. Dan kalau semisal dia rusak router OS-nya, maka yang perlu kita ganti itu hanya port LAN-nya saja nih teman-teman. Berbeda dengan router board ya. Dan untuk jenis-jenis produk MikroTik dari router OS itu misalnya ada MikroTik X86, Aneto, Inara, OJMA, dan lain sebagainya. Kemudian untuk MikroTik router board itu built-in hardware. Perlu diketahui bahwa fitur-fitur MikroTik itu ada banyak sekali ya. Dan semua fitur-fitur itu bisa tersedia dalam satu perangkat saja loh. Jadi, router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Ada juga perangkat router board yang berbentuk pecahan seperti wireless MikroTik yang mana itu tidak membebani router ya. Dan juga untuk MikroTik router board ini tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Kita lanjut ke router OS feature. Jadi fitur apa aja sih yang tersedia di MikroTik? Mungkin kebanyakan orang itu berpikir jika MikroTik itu sebatas routing saja. Tapi sebenarnya hal itu kurang tepat nih teman-teman. Kalau pada implementasinya, fitur MikroTik itu ada banyak sekali. Untuk fiturnya itu seperti wireless network, routing, firewall dan NAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling atau VPN, user management, dan juga sebagai tools. Dan fitur-fitur tersebut itu bisa ada dalam satu perangkat saja atau bisa juga berbentuk pecahan. Kita bahas untuk fitur wireless dulu ya. Jadi wireless network ini sudah tertanam pada MikroTik saat ini. Wireless ada yang diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Contoh yang indoor itu ada ini CAP wireless MikroTik. Kemudian untuk contoh dari outdoornya sendiri itu ada point to point dan point to multi point. Nah, untuk contoh dari point to point itu ada ini SXTSQ MikroTik, kemudian ada LHGAC MikroTik, kemudian juga ada Dynadis MikroTik seperti ini. Kemudian untuk contoh yang point to multi point itu ada misalnya Mensbook MikroTik, kemudian ada juga Omnidic MikroTik. Kemudian kita ke fitur routing. Yang mana routing ini ada dua ya, yaitu dynamic dan juga static. Contoh dari dynamic itu misal ada OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Lalu untuk fitur firewall dan NAT, yang mana firewall ini
berguna untuk proteksi mikrotik agar aman ya. Dan NAT ini membuat klien dengan IP private agar dapat ditranslate ke atau menjadi IP public. Kemudian untuk fitur QoS atau bandwidth management, yang mana QoS sendiri itu adalah quality of service, di mana ini mengatur bandwidth mikrotik kita ya teman-teman. Lalu ada fitur PTP point to point tunneling atau VPN, ini yang digunakan untuk remote server ya. Kemudian fitur user management ini misal yang DHCP itu agar kita mendapatkan IP otomatis dengan proxy hotspot yang memberikan portal autentikasi. Lalu fitur terakhir ada sebagai tools. Jadi mikrotik kita itu bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari sini ditegaskan bahwa mikrotik itu adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan-jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur yang terdapat dalam satu perangkat yang sama atau terpisah. Kita lanjut ke pengkategorian name, type, dan arsitektur dari router board. Di sini untuk pengkategorian name pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol name, ini bisa dilihat ya, ada contoh RB951, yang mana RB ini adalah router board dan angka yang pertama yang angka 9 ini adalah seri, kemudian angka yang kedua yang angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet, kemudian angka yang ketiga yang 1 ini adalah jumlah dari slot wirelessnya. Kemudian pengkategorian berdasarkan kata atau word ini ya seperti biasa ya, contohnya Omnitive, Grok, SXT, LHG, Dinadi, Cap, Wap, Hub, Hex. Lalu pengkategorian nama berdasarkan exceptional naming. Ini itu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau ada router port yang lebih dari 9 port itu berarti berasal dari pengkategorian nama berdasarkan exceptional naming. Contohnya di sini ada RP600 seperti ini ya, RP600 mikrotik. Lalu ada juga RP1000 seperti ini. Kemudian untuk pengkategorian type, di sini untuk yang RP952 ini sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu untuk UI ini adalah fitur portnya. Kemudian untuk 5AC2ND ini adalah fitur wirelessnya. Kemudian yang TC yang terakhir ini adalah dari jenis casingnya. Lalu kita ke arsitektur router board. Jadi sama seperti PC ya. Kalau PC itu ada yang X64 dan juga X86. Tetapi untuk arsitektur router board sendiri itu lebih dari itu. Misal di sini ada yang MIP SBE, SMIPS, MIPSLE, MMIPS, dan lain sebagainya. Arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat arsitektur dari mikrotik lebih lengkapnya di web www.mikrotik.com. Saya rasa sekian untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.